Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andriani, NIM 18122010. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Ropal Torres, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan pengertian pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, pernah membaca, atau pernah mengetahui tentang apa itu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadinya hal-hal sebagai berikut. Contoh, di sini tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Kedua itu pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Terus pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya macam-macam keadaan tersebut. Dan yang terakhir ini kan hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Di sini juga ada terdapat syarat kondisi tidak pasti. Dalam syarat kondisi tidak pasti ini terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada beberapa alternatif tindakan yang fleksibel atau dapat dilakukan. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga atau yang terakhir, memiliki nilai trade-off sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Di dalam pengambilan keputusan kondisi tidak pasti ini terdapat juga teknik penyelesaian. Dalam teknik penyelesaian ini terdapat menjadi 6 bagian. Di sini saya tidak menjelaskan contohnya semua, hanya beberapa yang saya kasih contoh. Di dalam teknik penyelesaian ini, kriteria pertama yaitu kriteria maksimaks. Dalam pengertian ini, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis. Kalian pasti tahu optimis itu yang seperti apa, yaitu dipilihnya hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Kriteria maksimaks ini dijelaskan juga kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimis dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin payoff dan probabilitas yang lainnya. Ini. Nah, sini contoh soal. Saya udah buat contoh soal seperti ini. Mungkin bisa teman-teman pahami seperti ini contoh soalnya. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimal ini adalah investasi properti karena memberikan hasil maksimal dari hasil beberapa jenis investasi, yaitu 250 juta. Dia mengambil cerahan karena terakhir paling besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa kriteria maksimum. Kriteria yang kedua ya. Kriteria maksimin, yaitu pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Kalian pasti tahu tentang masa depan ya. Kriteria ini hasil kecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar, gitu kan. Berarti dia pesimis ya dari hasil-hasil yang lain. Di sini saya juga mengasih contoh soalnya seperti ini. Jadi kan dia keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin ini yaitu investasi deposito karena menghasilkan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa jenis investasi yaitu 40 juta. Ini contohnya. Kalian bisa lihat sendiri seperti apa contoh soal dalam kriteria maksimin itu. Kita lanjut ya, kriteria yang ketiga, kriteria leverage atau kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan
mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pengambilan keputusan ini tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadi berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi semuanya itu bisa jadi dia menimbangi ya, bisa jadi mengasumsikan bahwa, mengartikan bahwa semuanya bakal terjadi sama itu kan, dia tidak menentukan besar kecilnya gitu. Ini kriteria yang keempat. Kriteria yang keempat itu kriteria realisme atau kriteria Hurwitz, merupakan kriteria antara maksimaks dan maksimin, atau disebut dengan antara optimis dan pesimis. Kriteria ini realisme hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisnya. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran optimis dan pesimis. Pada kriteria ini terdapat koefisien optimis biasanya disimbolkan dengan angka huruf A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimis dan pengambilan keputusan. Jadi ukuran realisme UR, hasil maksimal XA atau hasil minimal X1 dikurang A. Itu contohnya. Terus selanjutnya yaitu kriteria yang kelima, kriteria regret, atau merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari trade-off maksimum. Terus kriteria yang terakhir yaitu kriteria keputusan, atau bisa disebut dengan decision tree, adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Tujuan penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif, atau juga disebut seperti ini ya. Itu keputusan hanyalah seperti pada pohon probabilitas yang telah kita bahas sebelumnya ya. Cara mendapatkan solusi cara grafis untuk menghasilkan keputusan terbaik, maksudnya ya, dalam kondisian ketidakpastian gitu kan. Sebagai contohnya ya, kita akan lihat bagaimana sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan suatu resiko untuk meningkatkan keuntungannya, atau bagaimana sebuah portofolio investasi dapat dipilih dengan kompromi antara tingkat pertumbuhan dengan tingkat keamanan investasi, seperti itu contohnya kan. Jadi perbedaan antara pohon keputusan dengan pohon probabilitas itu seperti itu, pada tambahan suatu komponen, yaitu keputusan harus dibuat dengan cabang-cabang pohon. Ada contoh khusus misalnya seperti apa ya? Misalkan sebuah perusahaan itu perusahaan minyak memiliki suatu lahan yang berpotensi mengandung minyak itu kan, dan mereka harus membuat keputusan untuk memilih suatu dari 3 pilihan tindakan misalnya kan, atau menjual lahan pada saat ini kan akan mendapatkan persen
125 ke hasil gimana gitu kan. Tentu menunggu 1 tahun untuk menjual di tahun depan gitu kan. Atau bisa juga menggarap lahan tersebut gitu kan. Jika menggarap lahan tersebut kan lahan sendiri harus mengeluarkan biaya kan untuk pengeboran atau gimana kan, untuk menempuh resiko seperti pada hal seperti gimana itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan materi ini. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.